Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Nah, pembelajaran kali ini akan menggunakan metode e-learning atau pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara online menggunakan video e-learning dan kalian nantinya akan mengumpulkan tugas pada Google Classroom. Nah, materi pada pembelajaran kali ini adalah kehidupan atau kehidupan pada masa Islam atau kedatangan Islam di Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh. Nah, di manakah Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh? Tentu saja di Pulau Sumatera. Yang nantinya akan kita bahas di slide PowerPoint yang tercantum di video ini. Jangan lupa untuk terus menyimak materi karena nantinya di belakang akan ada soal yang harus kalian kumpulkan di Google Classroom. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan materi kita selanjutnya yaitu kedatangan Islam, pengaruh dan dinamikanya terhadap Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan latar belakang berdirinya Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh dengan benar. 2. Menjelaskan perekonomian Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh dengan benar. Yang ketiga, kita akan menjelaskan bidang politik Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh secara tepat. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan peninggalan Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Aceh secara benar. Ya, kita amati peta berikut. Salah satu yang saya ambil adalah peta Sumatera, kemudian di bagian timur utaranya ada Malaysia bagian barat. Nah, Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di bagian yang berwarna biru. Nah, di sana terbentuk satu kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia, yaitu Samudra Pasai, tepatnya di Sumatera Utara, atau saat ini adalah wilayah Aceh. Nah, sebuah kerajaan tentunya harus memiliki kehidupan ekonomi untuk mendukung bagaimana berlangsungnya kerajaan tersebut. Nah, karena dilihat dari petanya tadi, Kerajaan Samudra Pasai itu berada di dekat dengan laut. Maka, seperti yang ada di gambar, yaitu kehidupan ekonominya adalah maritim, atau mereka bekerja sebagai nelayan. Kemudian, di bawahnya adalah gambar mata uang yang digunakan saat Kerajaan Samudra Pasai itu terbuat dari emas. Dalam sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan, itu pastilah dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja yang ada di Samudra Pasai tentunya ada banyak sekali, ada 7 raja. Dan saya mengambil satu raja yaitu Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Beliau adalah yang menaklukkan kerajaan Petir di bawah kekuasaan Samudra Pasai. Kemudian, pada masa kepemimpinan Zainal Abidin ini, ada penyerangan dari Majapahit. Nah, sekarang kita masuk ke Kerajaan Aceh. Gambar pada slide menunjukkan bahwa itu adalah Masjid Baitur Rahman Aceh yang terkenal dengan keindahannya dan arsitekturnya yang bagus.
begitu juga dengan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh juga mempunyai raja. Nah, salah satu raja yang akan kita pelajari hari ini adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, fotonya ada di slide berikut. Nah, Sultan Iskandar Muda ini membawa Kerajaan Aceh sampai dengan kejayaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu memiliki beberapa peninggalan. Yang pertama adalah Taman Sari Gunungan. Adalah salah satu peninggalan Kerajaan Aceh setelah Keraton Dalam tak dapat terselamatkan karena pasukan Belanda yang menyerbu Aceh. Taman ini dibangun pada saat Sultan Iskandar Muda memerintah tahun 1607 sampai dengan 1636. Nah, saat itu beliau mampu menaklukkan Kerajaan Pahang serta Kerajaan Johor di Semenanjung Malaka. Kemudian yang di bawahnya adalah Masjid Tua Indraputri. Adalah bangunan berbentuk segi empat sama sisi, bisa dilihat di gambarnya, mempunyai bentuk khas seperti candi, di mana bangunan ini adalah bekas benteng sekaligus candi kerajaan Hindu yang dulu menguasai Aceh. Nah, perkiraan pada tahun 1300 Masehi, pengaruh Islam mulai menyebar dan penduduk Aceh itu mulai mengenal Islam. Nah, pada akhirnya bangunan yang awalnya candi berubah fungsi menjadi masjid dan dirubah pada masa Sultan Iskandar Muda. Nah, selanjutnya adalah peninggalan berupa Benteng Indrapatra. Nah, Benteng Indrapatra ini dipakai sebagai tempat pertahanan melawan penjajah Portugis. Sultan Iskandar Muda memberi tugas pada Laksamana Malahayati yang merupakan seorang laksamana perempuan pertama di dunia yang memimpin pasukan di wilayah pertahanan ini. Kemudian, yang di bawahnya adalah meriam Kesultanan Aceh. Nah, pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, dikirimkan beberapa pembuat senjata serta teknisi dari Turki ke Aceh. Lalu Aceh menyerap kemampuan ini serta dapat memproduksi meriam sendiri dari Kuningan. Nah, meriam ini digunakan untuk mempertahankan Aceh dari serangan penjajah. Nah, selanjutnya adalah Hikayat Perang Sabi yang berisikan mengenai jihad, ditulis para ulama yang mengajak, menasihati, serta seruan untuk terjun ke medan jihad untuk menegakkan agama Islam dari kaum kafir. Nah, yang terakhir adalah uang emas Kerajaan Aceh. Nah, karena Aceh berada di jalur perdagangan serta pelayaran yang sangat strategis, maka komoditas yang datang dari penjuru Asia berkumpul di sana pada saat itu. Ini membuat Aceh itu tertarik membuat mata uangnya sendiri. Nah, mata uang di Aceh terbuat dari 70% emas murni dan dicetak lengkap dengan nama-nama raja yang memerintah pada saat itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran kita telah selesai pada hari ini. Dan silakan untuk mengerjakan soal yang nantinya akan dikumpulkan di Google Classroom dengan kode kelas seperti yang sudah tertera di layar. Jangan lupa untuk terus semangat dan jaga kesehatan. Selamat mengerjakan.
Nah, itu tadi materi yang sudah disajikan dalam slide PowerPoint. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas di Google Classroom sesuai dengan kode kelas yang sudah ditulis di PowerPoint. Nah, jangan lupa belajar kerajaan-kerajaan Islam yang lain dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.